Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita lihat lagi fikih manhajus salikin, masih tayamum. Ini pembahasan terakhir dari tayamum, hadis keistimewaan umat Islam dengan tayamum, hadis Jabir. Monggo dibaca. Keistimewaan umat Islam dengan tayamum. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, wa an Jabir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin adrakathu as-sallatu falyusalli wa uhillat lil ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli wa u'titu asy-syafa'atu wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu lin-nasi 'ammatan muttafaqun alaih. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dianugerahi 5 perkara yang tidak pernah diberikan seorang pun dari rasul-rasul sebelumku, yaitu aku diberikan pertolongan dengan takutnya musuh mendekatiku dari jarak sebulan perjalanan. Dijadikan bumi bagiku sebagai tempat sholat dan bersuci untuk tayamum. Maka siapa saja dari umatku yang mendapati waktu sholat, maka hendaklah ia sholat. Dihalalkan rampasan perang bagiku dan tidak dihalalkan kepada seorang nabi pun sebelumku. Dan aku diberikan kekuasaan memberikan syafaat dengan izin Allah. Nabi-nabi diutus hanya untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Muttafaqun alaih. Taib. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di setelah menyampaikan ayat surat Al-Maidah ayat 6. Falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban dan seterusnya. Lalu beliau bawakan dalil ini untuk menunjukkan syariat tayamum. Faedah hadis yang pertama, Allah memberikan rasa takut kepada musuh sebelum jarak 1 bulan perjalanan. Kemudian yang kedua, boleh sholat di tempat manapun di muka bumi kecuali yang dilarang seperti di daerah kuburan. Baik, kita lihat dari Jabir tadi ada 5 hal yang menjadi keistimewaan bagi Rasulullah SAW yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Yang pertama, Nabi SAW diberikan rasa takut. Musuh-musuh Nabi SAW itu diberikan rasa takut. Dan ini pertolongan dari Allah. Sebelum 1 bulan perjalanan, jarak 1 bulan perjalanan, musuh-musuh tadi ketika tahu Rasulullah SAW ingin menyerang mereka, atau ketika terjadi perperangan dengan Rasulullah SAW, mereka sudah dalam keadaan takut terlebih dahulu. Yang kedua, dijadikan bumi bagiku sebagai tempat sholat. Wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Bumi dijadikan sebagai masjid, tempat sholat. Tahura sebagai alat untuk bersuci, yaitu tayamum. Dikatakan fa ayyuma rajulin adrakathu shalah falyusalli. Maka di tempat mana saja seorang itu mendapati salat, maka hendaklah dia salat di tempat tersebut. Terus yang ketiga, dihalalkan harta rampasan perang. Yang keempat itu diberikan syafaat. Yang kelima, Nabi diutus kepada seluruh manusia, bukan kepada kaum tertentu saja. Sekarang kita lihat faedah hadis. Allah memberikan rasa takut kepada musuh sebelum jarak 1 bulan perjalanan. 2, boleh sholat di tempat manapun di muka bumi ini kecuali yang dilarang. Ini yang dilarang ini disebutnya oleh Imam Nawawi, daerah pekuburan. Dan di sini juga menunjukkan tidak boleh sholat di tempat yang bersatu masjid dan kubur. Di daerah pekuburan itu berarti di antara bentuknya adalah tidak boleh sholat di tempat yang di situ bersatu ada masjid, ada kubur 1 halaman. Tidak boleh sholat di situ. Juga tidak boleh sholat di tempat najis, tidak boleh di kandang unta, karena unta itu memberikan was-was yang banyak pada orang yang sholat. Kemudian sholat juga di tengah jalan juga tidak boleh, dan tempat pemandian. Kemudian nomor 3. Pada hadis yang ketiga, bumi ini dijadikan tempat sholat dan alat untuk bersuci. Dalam riwayat lain disebut bahwa debunya dijadikan
untuk bersuci. Nah, ada dua riwayat. Riwayat yang pertama sebutkan seluruh muka bumi ini boleh digunakan untuk bersuci alias untuk tayamum. Riwayat yang kedua menyebutkan yang digunakan untuk bersuci itu adalah debu, turbatuha, debu. Riwayat pertama sebutkan seluruh permukaan bumi. Riwayat yang kedua cuma menyebutkan turbatuha, debunya saja. Terus kita lihat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah menjadikan riwayat yang umum pertama sebagai dalil bahwa seluruh bagian yang ada di muka bumi bisa dijadikan alat untuk tayamum. Sedangkan riwayat yang kedua yang menyatakan dengan debu menjadi pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa yang dijadikan alat untuk tayamum hanyalah debu saja. Alasannya karena hadis mutlak yang membicarakan tentang bumi di bawah hadis muqayyad yang membicarakan tentang debu. Taib. Di sini yang pertama Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mendukung riwayat yang umum tadi, seluruh yang ada di permukaan bumi bisa dijadikan alat untuk tayamum, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, dan itu pendapat yang dikuatkan. Namun Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan yang boleh untuk tayamum hanya debu saja. Maka hadis yang umum tadi mutlak dibawa ke hadis muqayyad, yaitu yang umum tadi bicarakan tentang bumi, maka cuma khusus untuk debu saja. Namun ulama yang tidak menyetujui pendapat yang kedua ini menyatakan bahwasanya debu itu diantara sesuatu yang ada di permukaan bumi. Sampel yang ada debu, maka bisa gunakan yang lainnya juga selain debu tadi. Itu nanti jadi alasan dari Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tadi disebutkan sebelumnya. Jadi kalau ada debu silakan gunakan debu, kalau ada yang lainnya seperti pasir, batu, tanah boleh juga digunakan untuk tayamum. Terus yang keempat. Ada hadis yang keempat, Nabi dan umat sebelum kita dibolehkan sholat hanya pada tempat khusus seperti yang disebut Bait dan Kanais. Nah, kalau umat sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi-Nabi sebelumnya sholatnya cuma boleh di tempat khusus. Ada tempat ibadah mereka sebut dengan bait, ada tempat ibadah yang mereka sebut dengan kanais. Kita mau sebut kuil atau gereja lah, seperti itu. Ada juga yang berpandangan bahwa umat sebelum kita tidaklah sholat kecuali pada tempat yang mereka yakin sucinya. Sedangkan kita umat Islam dibolehkan sholat di tempat manapun kecuali pada tempat yang diyakini najisnya. Nah, kalau ini bedanya ya, umat sebelum kita sholatnya harus cari tempat yang suci, dia pastikan itu suci, yakin itu suci. Namun kalau umat Islam tempat manapun boleh, ya berarti asalnya semua tempat itu suci menurut umat Islam, kecuali di tempat yang ditemukan ada najis. Maka kaidahnya berbeda berarti ya. Kalau kaidah umat sebelum kita berarti seluruh tempat di muka bumi ini najis dulu, maka sholatnya cuma yakin di tempat yang suci saja. Sedangkan kalau kaidah umat Islam terbalik, seluruh tempat di muka bumi suci, yang itu boleh kita gunakan untuk sholat. Dan ada tempat yang najis, kalau kita buktikan di situ tempat tersebut najis, maka kalau najis tidak boleh digunakan untuk sholat. Bedanya di situ. Kira-kira mana yang lebih longgar dari dua kaidah ini? Umat Islam saat ini atau yang sebelum Islam? Umat Islam saat ini lebih longgar, karena kita cari tempat manapun. Jadi kaidah umumnya tempat manapun boleh kita gunakan untuk sholat. Sedangkan kalau umat sebelum kita dipersempit, kamu hanya boleh cari tempat yang suci saja, cari baik, cari kanais saja yang boleh digunakan untuk sholat. Selain itu nggak boleh. Sedangkan kalau umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, silakan cari tempat manapun di muka bumi ini. Ya, tempat manapun di muka bumi ini silakan gunakan untuk sholat, kecuali kalau kamu temukan najis di situ atau itu tempat terlarang untuk sholat. Berarti asalnya seluruh tempat di muka bumi ini boleh digunakan untuk sholat. Terus yang kelima. Yang kelima, dahulu ghanimah, yaitu harta rampasan perang pada nabi-nabi sebelumnya dikumpulkan, kemudian turun api dari langit untuk mengalahnya. Hal ini dijelaskan dalam hadits Sahihain Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Taib. Ada hadis yang menyebutkan
bahwasanya ketika habis perang dapatlah harta rampasan perang, ghanimah itu harus dikumpul. Kalau sebelum Nabi Muhammad SAW seperti itu perlakuannya. Kalau ada yang korupsi, ambil harta ini diam-diam, dia sembunyikan, api nggak boleh turun. Api nggak akan turun. Oh, berarti ini ada yang nyolong ini. Ya, ditantang itu, ayo segera kembalikan. Kalau tidak, api nggak akan turun. Maka ketahuan ini tadi ada yang ambil nih, belum kembalikan. Ayo kembalikan dulu. Mungkin dia tahu ini harta yang berharga. Sudahlah, daripada dibakar cuma-cuma kayak begitu, ya, mendingan saya ambil. Ketika dia ambil nggak mau kembalikan, api nggak turun. Oh, berarti ini ada yang ambil ini. Ayo ngaku. Kalau umat Islam sebaliknya diberikan kelonggaran. Ghanimah tadi silakan diambil, dibagi ghanimah tadi. Khusus untuk umat Muhammad SAW, keluasan lagi, kelapangan lagi bagi umat Islam. Umatnya Muhammad, alhamdulillah diberikan kelapangan seperti itu. Umat Nabi kita Muhammad SAW diberi kelapangan seperti tadi. Kalau sebelum kita dibuat susah. Sudah perang, dapat harta rampasan perang dari orang kafir tadi, nggak boleh bawa pulang. Kumpulkan lagi itu, kumpul semuanya. Ini yang ada 100 orang yang dapat, 100 orang kumpulkan. Kemudian tinggal tunggu api dari langit. Itu turun api, terbakarlah semuanya di lahap. Kalau ada yang ambil, berarti api nggak turun. Berarti ada masalah di situ. Ini butuh orang-orang yang jujur juga berarti di masa Islam. Dan ini berat sekali. Ya. Mereka juga diantaranya dalam beberapa syariat kalau sebelum umat Muhammad itu berat. Di antara syariat sebelum umat Muhammad itu wanita haid itu tidak boleh tidur bareng dengan suami. Tidur saja nggak boleh. Berat seperti itu. Di syariat Islam diberikan kelonggaran. Islam tidak larang seperti itu. Alhamdulillah syariat kita lebih longgar dalam hal ini. Yang keenam, Nabi SAW akan memberikan syafaat untuk semua orang, yaitu syafaatul uzma ketika di padang mahsyar. Adapun syafaat pada individu selain Nabi SAW bisa memberinya. Ada juga yang menyatakan bahwa syafaat khusus untuk Nabi SAW di sini adalah syafaat untuk mengeluarkan orang yang masuk neraka dan masih memiliki iman walau sebesar bawang. Nah, ada syafaat yang dikenal dengan syafaatul uzma. Nanti didapati oleh orang-orang yang sedang kumpul di padang mahsyar. Semuanya, orang mukmin, orang kafir semua dapat syafaat ini. Ini karena ini syafaat umum. Ya, syafaat umum ini diberikan pada setiap orang. Ahli maksiat pun dapat. Orang kafir pun juga dapat, yaitu syafaat agar persidangan segera dimulai. Seluruh nabi diminta, Nabi Ulul Azmi itu diminta, dari Nabi Adam dan Nabi Ulul Azmi diminta, mereka tidak berkenan. Seluruhnya katakan minta kepada Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Atau Nabi Isa alaihissalam itu katakan minta kepada Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW kemudian sujud di hadapan Allah, nyanjung-nyanjung Allah. Kemudian Allah katakan, saat ini syafaat untukmu diperkenankan. Maka baru Nabi SAW itu memberikan syafaat yang kita kenal tadi dengan syafaatul uzma. Ada juga yang mengatakan syafaat ini dimaksud syafaat untuk mengeluarkan orang yang sudah masuk neraka, keluar dari neraka, asalkan masih punya apa? Iman. Ini jadi dalil orang beriman yang masih punya iman walaupun sebesar zarah, walaupun kecil saja, tetap punya peluang keluar dari neraka. Tidak seperti yang punya keyakinan orang muslim yang masuk neraka, kalau sudah masuk neraka tidak akan keluar lagi dari neraka, bagaikan unta yang masuk dalam lubang jarum. Pemahaman Khawarij. Dan kalau ada yang nyatakan seperti ini di zaman ini, itu pemahaman Khawarij yang dibawa, aliran yang sudah diingatkan oleh para ulama sejak dulu. Ya. Pemahaman Khawarij ini menyatakan orang yang masuk neraka tidak mungkin keluar lagi. Pelaku dosa besar kekal dalam neraka. Ahlussunnah wal Jamaah tidak memiliki keyakinan berbeda dengan itu, jauh dengan pemahaman Khawarij tadi. Kemudian dikatakan lagi di sini, Nabi SAW ada syafaat yang diberikan pada orang-orang khusus. Misalnya ada yang jadi
Orang tua memberikan syafaat kepada anak. Ini syafaat bukan hanya untuk Nabi SAW saja. Syafaat ini ada juga manusia-manusia lainnya yang berikan, dan ini syafaat yang sifatnya kepada individu. Kalau kepada individu semuanya bisa lakukan, namun kepada uzma, golongan yang besar, hanya Nabi SAW saja yang punya. Terus yang terakhir, yang ketujuh, Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia. Maka syariat apapun dari Nabi kita Muhammad SAW untuk seluruh umat dari bangsa apapun. Syariat sholat untuk bangsa Arab, untuk bangsa yang lainnya juga. Syariat jilbab untuk bangsa Arab juga untuk bangsa lainnya juga. Syariat jenggot untuk bangsa Arab dan juga bangsa yang lainnya juga. Tidak terbatas hanya pada bangsa Arab saja. Sehingga kalau ada orang-orang liberal yang katakan jilbab itu cuma tradisi Arab, ini menghina syariat Nabi SAW. Dan tidak tahu ini adalah keistimewaan dari Nabi kita Muhammad SAW. Syariat beliau bukan hanya untuk orang Arab, namun ammatin nas, seluruh manusia di muka bumi ini, bangsa apapun itu, warna kulit apapun itu, di belahan bumi apapun, syariat Nabi Muhammad SAW cocok untuk seluruhnya dan berlaku juga untuk seluruhnya. Satu poin lagi, ada tambahan dalam riwayat lain yang tidak disebutkan dalam hadis tadi. Dalam riwayat lain tambahkan 1, jadinya 6, yaitu disebutkan dalam riwayat Muslim nomor 523, Fuddiltu alal anbiya'i bisittin. Aku diistimewakan dari nabi-nabi yang lain dalam 6 perkara. Di antara yang tidak disebut di sini, satu yang tidak disebut dalam hadis tadi, u'titu jawami al-kalim. Aku dianugerahkan jawami'ul kalim. Apa dimaksud dengan jawami'ul kalim? Kata Imam Nawawi, bisa maknanya Al-Quran. Aku diberikan Al-Quran. Atau bisa maknanya juga Allah memberikan lafaz-lafaz yang mudah dengan makna yang cakupannya banyak. Lafaz-lafaz yang mudah, cakupannya banyak. Atau pengertian yang lainnya kata Imam Nawawi, qalilul lafzi kasirul ma'ani. Kalimat-kalimat Nabi SAW itu biasanya singkat, namun kandungan maknanya itu banyak. Ya, kalimat-kalimatnya itu singkat, namun kandungan maknanya itu banyak. Jadi intinya di sini satu tambahan keistimewaan Nabi SAW. Kalau lihat hadis-hadis Nabi SAW biasanya tidak terlalu panjang lebar. Sedikit yang kita dengar itu tentang cerita-cerita sana sini yang tidak ada faedahnya sama sekali, tidak ada. Yang ada termasuk juga kita lihat dalam doa-doa Nabi SAW, termasuk juga dalam kalimat-kalimat nasihat ujangan beliau yang singkat-singkat. Itu lihat kalimat-kalimatnya sedikit saja, namun kandungannya sudah banyak. Dibanding dengan kalimat-kalimat yang kita buat atau pengisi atau penceramah-penceramah yang kita dengar mereka buat. Perkataannya itu panjang lebar, isinya kalau bicaranya 2 jam, isinya mungkin cuma 10 menit saja. Yang lainnya itu nggak jelas itu materinya itu mau dibawa kemana. Ya, makanya salah satu keistimewaan Nabi SAW itu, dan kita kalau ingin meniru Nabi SAW, kalau bicara tidak perlu panjang lebar, namun intinya itu saja kita sampaikan. Maknanya itu nanti yang bisa kita jelaskan sesuai dengan kebutuhan saja. Dan menyampaikan ceramah atau khutbah Jumat juga seperti itu, nggak perlu panjang lebar. Cukup sampaikan dengan berapa poin saja, 5 poin itu sudah banyak sekali. Dan itu sampaikan dengan dalil, ya 5 poin, sebutkan 5 poin itu apa, kemudian rinci satu-satu dengan dalil, penjelasan sedikit, terus sampai 5 poin ini selesai. Kalau mau menyampaikan khutbah Jumat seperti itu pun sudah 20 menit. Ya, dan itu dibiasakan untuk menyampaikan sesuatu, isi ceramah atau penyampaian materi itu seperti itu. Wallahu a'lam. Itu tambahan dari keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya saya jawab beberapa pertanyaan.
Jika saat sholat kita tidak khusyuk sewaktu baca Al-Fatihah, tiba-tiba di tengah surat kita tersadar bahwa dari awal sampai pertengahan surat tidak khusyuk, bolehkah kita mengulang bacaan Al-Fatihah dari awal? Kalau cuma sekedar tidak khusyuk tidak perlu diulang. Sekadar tidak khusyuk itu tidak perlu diulang. Karena khusyuk di sini tuntutan untuk sunnah dalam sholat, bukan bagian dari rukun. Yang sunnah itu tidak perlu diulang. Namun kalau Al-Fatihah dia kan sudah baca, walaupun tadi kurang perenungan misalnya, mungkin yang dimaksudkan kurang perenungan, maka sudah dikatakan sah dan tidak perlu diulang lagi. Bagaimana tata cara pelaksanaan puasa Sya'ban dan apa keutamaan di dalamnya? Bulan Sya'ban itu ibaratnya kata para ulama, seperti dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, puasa Sya'ban atau bulan Sya'ban itu ibarat qobliyah seperti dalam sholat wajib. Setelah bulan Ramadan, bulan apa? Syawal. Syawal itu ibaratnya seperti ba'diyahnya. Qobliyahnya itu bulan Sya'ban, intinya itu di bulan Ramadan, ba'diyahnya itu bulan Syawal. Berarti persiapan sebelum masuk Ramadan. Sampai-sampai sebagian ulama itu nyatakan kalau di bulan Ramadan kita itu banyak untuk telah Al-Quran, harusnya dimulai juga dari bulan Sya'ban ini, karena bulan persiapan. Sama juga ketika bulan Ramadan kita itu puasa full, maka belajar juga untuk puasa sunnah mulai dari bulan Sya'ban ini. Ya, jadi bulan Sya'ban itu bulan persiapan. Puasanya bagaimana? Disunahkan kalau Nabi SAW itu perbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Kalau kita katakan perbanyak juga berarti termasuk setelah pertengahan Sya'ban. Setelah pertengahan Sya'ban. Adapun dalil yang menyatakan tidak boleh lagi puasa setelah pertengahan Sya'ban, hadisnya dhaif. Dan nanti menyelisih hadis-hadis yang menyatakan masih bolehnya puasa setelah itu. Jadi perbanyak puasa saja, harinya bebas. Mau lakukan perbanyak Senin Kemisnya boleh. Mau lakukan puasa Daud juga boleh. Sehari puasa, sehari tidak. Namun kalau pilih puasa Daud, ingat puasa Daud sudah paling maksimal. Namun kalau ini dilakukan di bulan Sya'ban, boleh tambah lagi, karena mau mayoritas hari yang ada di bulan Sya'ban ini boleh. Ya, dan Rasulullah SAW paling banyak puasa di bulan Sya'ban ini, selain bulan Ramadan atau setelah bulan Ramadan. Apa hukumnya orang yang setelah kajian ini keluar masjid memakai sandalnya dan menginjak-injak sandal orang lain? Kesalahan sedikit dimaafkan saja. Gak mungkin gak injak sandal orang lain. Jika seorang makmum masbuk mendapati imam duduk tasyahud akhir, maka posisi makmum tersebut duduk seperti imam atau duduk tasyahud awal dan harus mengangkat tangan untuk takbir atau langsung duduk. Kalau ditanya posisi duduknya, kaidahnya gini. Makanya kaidah paling enak itu mazhab Syafi'i. Setiap duduk yang ini bukan setiap duduk tahiyat akhir, maka duduknya itu duduk tawarruk. Kakinya keluar. Terserah di sini mau 1 rakaat, mau 2 rakaat, mau 3 rakaat ataupun 4 rakaat. Setiap duduk tahiyat akhir kakinya keluar tawarruk. Namun duduk selain itu, duduk antara 2 sujud, duduk tahiyat awal, maka duduknya adalah duduk iftirash. Kakinya tidak keluar, kaki kanan tegak, kaki kiri diduduki. Gimana kalau mau masbuk? Mau masuk pakai kaidah ini juga. Kalau mau masbuk belum rakaat terakhir, belum tahiyat akhir, berarti duduknya apa? Iftirash. Enak kalau dipahami dalam mazhab Syafi'i, kaidahnya jelas sekali dan mudah orang itu paham. Jadi kaidahnya seperti itu. Pokoknya kalau belum terakhir duduknya duduk iftirash. Kalau sudah terakhir baru duduknya tawarruk. Saya pernah melihat kambing untuk sate kelata dan menurut saya itu terlalu muda. Bagaimana Islam mengatur hal tersebut? Kambing muda kalau cuma makan biasa boleh untuk dimakan dagingnya. Namun kalau untuk kurban dan akikah kalau di bawah 1 tahun tidak boleh.
Di bawah umur 1 tahun tidak boleh. Itu aturan untuk kurban dan akikoh. Karena kurban dan akikoh punya syarat-syarat. Kalau makan kambing biasa tidak diberikan syarat. Mau buat sate juga tidak dikasih syarat. Yang penting penyembelihannya benar. Itu saja. Berarti halal atau tidak sate kelatak tadi? Halal. Saat kita berpuasa dan diundang sahabat untuk makan-makan di rumahnya, dan kita dianjurkan untuk membatalkan puasa, apakah itu juga berlaku untuk puasa wajib atau hanya untuk puasa sunnah saja? Baiknya ini puasa sunnah saja. Puasa wajib nggak bisa. Kalau Ramadan nggak bisa, mungkin yang dimaksud sini dia nyaur atau qada puasa. Kalau qada puasa tidak bisa. Allah katakan wala tubtilu a'malakum. Janganlah batalkan amalan kalian. Apakah serigala dihukumi sama dengan anjing? Apakah babi hutan dihukumi sama dengan babi? Kalau babi hutan sama nggak dengan babi mukanya? Sama berarti, sudah hukumnya sama. Serigala serigala itu punya taring nggak? Punya. Taringnya digunakan untuk nerkam mangsa nggak? Maka masuk pada hadis kullu dzinabin minas siba. Setiap hewan yang punya taring, taringnya dari binatang buas dan ini digunakan untuk nerkam mangsa, haram untuk dimakan. Sami Allahu liman hamida, yang benar itu artinya apa? Sami Allahu liman hamida, moga Allah mengabulkannya. Jadi bukan hanya Allah dengar saja, moga Allah mengabulkan. Karena mendengar konsekuensinya mengabulkan. Liman hamida, bagi siapa yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Nanti penjelasan itu seperti itu nanti akan lengkap kalau kita bahas sholat. Ustaz, saya mau bertanya tentang cerita Rasulullah mengenai budaknya yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Apakah beliau dinikahi atau tidak? Beliau yaitu Maria Al-Qibtiyah budak. Jadi Maria itu dimiliki dengan jalur perbudakan, bukan dengan jalur pernikahan. Namun kalau dengan jalur perbudakan pun itu boleh laki-laki menyetubui budaknya sendiri. Maka kepemilikan budak tadi ya, itu sama seperti dia memperistrinya. Jadi boleh digauli. Makanya dari Maria Al-Qibtiyah Rasulullah SAW punya seorang putra yang bernama Ibrahim. Yang bernama Ibrahim meninggal dunia ketika terjadi gerhana matahari ketika itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu pas dengan meninggalnya Ibrahim. Namun gerhana tadi terjadi bukan karena ada yang mati atau bukan karena ada yang baru lahir. Namun itu terjadi karena Allah ingin menakut-nakuti hambanya. Bagaimana hukum zikir bersama yang biasa dilakukan di Indonesia dan bagaimana sikap kita ketika memberitahu bahwa zikir bersama tidak boleh? Orang yang kita beritahu menjawab kan zikir itu baik berpahala. Jadi gini, tentang ada kebiasaan di tempat jenengan itu berlaku seperti itu, jenengan saya tidak perlu ikuti. Cukup baca zikir sendiri-sendiri. Namun saran saya tidak bubar langsung dari majelis itu. Maksudnya kalau pada sholat ada yang mimpin, kemudian di situ di antum sebagai jamaah di situ, baiknya tidak bubar dari situ. Baca zikir sendiri-sendiri saja. Justru kalau bubar, orang itu menganggap kita ini seakan-akan ingin pisah dari jamaah situ. Dan itu kurang santun juga. Diam saya di situ baca zikir masing-masing. Sudah selesai sudah, langsung ke belakang lanjutkan sholat sunnah, setelah itu bubar. Tanpa antum mesti ikut sampai selesai. Namun dengan kita nunda lebih lama sedikit, itu akan lebih tidak menyinggung perasaan imam dan juga jamaah yang lainnya yang punya kebiasaan seperti itu. Dan ini lebih memudahkan untuk dakwah. Jadi mikir-mikir kalau ingin keluar dari majelis semacam tadi. Saya dulu sering meninggalkan sholat dan puasa Ustadz. Sekarang apakah saya terus menggantinya? Saya lupa berapa banyak jumlah sholat dan puasa yang sudah saya tinggalkan. Kalau tinggalkannya dengan sengaja dan sudah keluar waktu, dan dulu itu memang dengan sengaja meninggalkannya. Kalau untuk pendapat yang paling kuat, puasanya tidak diqadha, kemudian sholatnya juga tidak diqadha. Sekarang tobat. Dan saya sarankan tambahkan dengan perbanyak puasa sunnah dan sholat sunnah. Tambahkan puasa sunnah dengan sholat sunnah. Wa'at bi isayyatal hasanata tamhuha. Kata Nabi SAW, ikutkan kejelekan itu dengan kebaikan, maka kejelekan tadi akan terhapus dengan kebaikan yang ada. Kata para ulama ini terbagi dua kubu untuk menafsirkan hadis ini. Ada yang menyatakan
kebaikan yang dimaksudkan sini adalah tobat. Tobat itu yang menghapuskan kejelekan tadi. Namun ada ulama yang mengatakan setiap amal baik bisa menghapuskan kejelekan tadi. Maka solusinya berarti dua di sini. Perbanyak tobat, kemudian yang kedua tambah amal soleh. Ya, karena amal soleh ini ada kemungkinan juga menghapus tadi kesalahan-kesalahan yang ada. Dan jangan ulangi lagi untuk meninggalkan sholat dan meninggalkan puasa. Zikir dan doa apa yang sebaiknya jangan sampai dilewatkan dibaca setelah sholat. Karena tidak setiap habis sholat wajib punya waktu banyak untuk zikir dan doa secara lengkap. Yang pertama, luangkan waktu. Jangan pelit-pelit kasih waktu untuk zikir dan doa ba'da sholat. Ya. Jangan kita untuk kepentingan yang lain bisa luangkan waktu. Kalau untuk zikir ba'da sholat tidak bisa luangkan waktu. Alasannya sibuk terus. Ya. Luangkan waktu untuk itu. Kemudian yang kedua, zikirnya sudah ada. Zikir Rasulullah SAW ajarkan sudah ada. Dan buletin ini sudah sampai 36. Lihat dari edisi 1 sampai 36 itu ada zikir-zikir pada sholat sudah diajarkan oleh Imam Nawawi. Kemudian yang kedua, tentang doanya, ada doa-doa yang Nabi SAW biasanya baca ba'da sholat. Namun para ulama itu biasanya letakkan ini, atau ada yang memilih dibaca di akhir sholat sebelum salam, yaitu setelah tahiyat. Seperti Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini dibaca setelah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Setelah berlindung dari 4 hal tadi, terus baca itu. Ada juga yang pernah kita kaji dalam Riyadhus Shalihin juga ini. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Itu juga di ba'da sholat tadi, di akhir tahiyat sebelum salam. Bisa amalkan seperti itu. Dan ada beberapa bacaan yang lainnya lagi. Jadi intinya bacaannya bervariasi. Pada saat bulan Ramadan saya akan safar mudik menggunakan sepeda motor, kurang lebih 8 jam perjalanan. Saya kuat untuk berpuasa saat melakukan safar, namun teman saya menyarankan untuk tidak berpuasa saja karena melakukan safar lebih baik untuk tidak berpuasa. Tidak benar. Yang tepat, safar dilihat kondisi. Karena Nabi SAW juga ketika safar ada 2 keadaan beliau ketika itu, mau puasa atau tidak. Kadang Nabi SAW tidak puasa ketika safar, namun kadang Nabi SAW juga puasa ketika itu. Maka kesimpulannya lihat dari kondisi orang masing-masing. Kalau dia mampu untuk puasa, disarankan puasa. Namun kalau dia tidak mampu untuk puasa karena perjalanan yang jauh, dari Jogja ke Sumatera lewat jalan darat, ya, lewat jalan darat, bawa motor lah tadi lah. Dia mau yang biasa anak motor, kurang kerjaan. Anak motor jalan dari sini sampai sana, tiap 8 jam istirahat, tiap 8 jam istirahat. Mungkin ada yang berpikiran ekstrim kayak gitu. Nggak mampu misalnya naik kendaraan lain nggak bisa, semuanya bisa itu saja. Naik mobil mabuk, naik kereta mabuk juga, pesawat pusing, ya, misalnya pakai motor. Nah, tidak mau puasa maka dia batalkan dikarenakan safar ini, boleh. Namun kalau mampu karena perjalanannya mudah, maka disarankan tetap puasa. Jadi lihat kondisi ini yang lebih tepat dalam perincian orang itu saat mudik, saat safar itu puasa ataukah tidak, itu lebih tepat. Apa hukumnya minta didoakan oleh orang-orang yang soleh? Boleh, dan diantara dalilnya para sahabat minta doa dari Nabi SAW ketika Nabi SAW itu hidup. Ummu Darda tahu menantunya namanya Sofwan. Ini pernah kita bahas dalam hadis pertemuan sebelumnya. Ummu Darda tahu mantunya namanya Sofwan, itu mau pergi haji. Ummu Darda katakan pada menantunya, jangan lupakan saya ketika kamu haji sana, doakan saya juga. Maka menunjukkan boleh minta doa kepada orang soleh dan minta doanya kepada Allah untuk kebaikan-kebaikan yang didoakan tadi. Jika tidak boleh pilih-pilih majelis, lalu bolehkah kita duduk mengambil ilmu di majelisnya ahli bid'ah, atau dengan duduk di sana kita bisa terkena syubhatnya? Kalau sudah tahu nggak punya ilmu, jangan terlalu percaya diri, jangan sok percaya diri. Kalau nggak punya ilmu, cari yang aman. Sudah tahu di situ masalah, ketemu dengan syubhat-syubhatnya orang sufi misalnya, ketemu pemahaman Rabi al-Adawiyah tadi yang saya sebut, terus nongkrong di situ. Saya mau ambil yang baiknya saja, saya buang jeleknya. Kamu memangnya punya filter apa? Punya alat jaring untuk jaring itu dari mana?
untuk menyaring ini benar, ini salah, itu dari mana? Kalau nggak punya ilmu dasar nggak bisa. Ustadz, jika sedang haid, apakah dibolehkan menyelesaikan atau menulis ayat Al-Quran untuk menyusun doa-doa yang ada dalam ayat suci Al-Quran? Masih dibolehkan. Nanti hukumnya nanti sama seperti seorang itu membaca, ya, dia itu membaca. Namun saran saya ketika nulis di sini, karena nanti masalah nanti kaitannya dengan menyentuh, maka memakai sarung tangan untuk wanita yang ingin menulis tulisan Arab ketika haid. Apakah diperbolehkan ketika takbir sholat id tapi tidak mengangkat tangan, hanya menjahirkan saja, menyelisih yang utama? Dan ini kalau jadi imam, saran saya tidak usah buat aneh-aneh di masyarakat. Imamnya orang tahu di belakang, imam takbir zawaid 7 kali, imam gak angkat tangan. Jamaah bingung di belakang semuanya. Imamnya ini aneh sekali. Habis sholat, habis id, semua jadi bahan obrolan. Akhirnya imam tadi di blacklist. Imam itu gak usah dipilih lagi untuk jadi imam. Makanya milih pendapat itu yang aman-aman saja. Sebenarnya tidak ada masalah untuk angkat tangan ketika itu. Kaidahnya gini. Saya pernah sebutkan juga di masjid ini kaidahnya. Untuk angkat tangan adalah, ini kaidah dari Imam Ibnu Qudamah. Beliau katakan angkat tangan dalam sholat itu kaidahnya, kalau bukan turun sujud atau bukan bangkit dari sujud, angkat tangan. Berarti takbir zawaid yang 7 kali di rakaat pertama, atau takbir zawaid, takbir tambahan 5 kali di rakaat kedua, angkat tangan atau tidak? Angkat tangan. Karena apa? Bukan untuk turun sujud, bukan bangkit dari sujud. Simple. Kaidah ini sudah dibangun di atas dalil. Ya, kaidah ini sudah dibangun di atas dalil. Karena penyamaan dengan dalil yang lainnya, kesimpulannya Ibnu Qudamah seperti itu. Dan tidak akan banyak menyelisih yang ada di masyarakat. Ya, contoh aja saya sebutkan simpel saja. Kalau di masyarakat tidak biasa dengar imam itu baca langsung alhamdulillah, ya, artinya bismillahnya itu disirkan, baiknya antum keraskan. Kena masalah. Tahu apa konsekuensinya ini? Konsekuensi ini sholat bisa batal menurut orang-orang yang tidak baca bismillah, ini sholatnya bisa batal karena rukunnya tidak terpenuhi. Karena diantara rukun dalam sholat adalah baca Al-Fatihah dan wajib baca Bismillahirrahmanirrahim dalam mazhab Syafi'i. Coba kalau nggak baca, coba apa yang dilakukan jamaah setelah itu? Setelah ini, ayo ulangi lagi sholat. Ini imamnya ini nggak becus sholatnya, nggak paham. Masa Bismillah nggak dijahirkan? Makanya tahu diri ketika jadi imam. Lihat ini di belakang saya ini siapa ini ya jamaahnya ini? Jangan mentang-mentang baru pulang dari Jogja terus datang sana. Wah, ini pokoknya saya harus praktekkan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama juga seperti anak KKN juga ini. Ya, anak KKN datang ke kampung sudah seperti itu, tambah lagi suratnya panjang-panjang lagi. Tahu komentarnya jamaah itu ke saya gimana? Kalau mereka komentar ke saya itu mas-mas KKN itu sholatnya itu panjang-panjang. Saya bilang, iya memang Pak, betul KKN nggak tahu diri. Nggak tahu di belakang itu apa itu. Tahu kebiasaan jamaah di belakang apa? Kalau di kampung-kampung, imamnya kalau sholat tarawih itu sudah kul-kul aja dia putar-putar terus di situ. Kamu tiba-tiba baca langsung juz 29, 28 sempurna lagi. Masya Allah. Iya, jamaah cuma gumun aja. Luar biasa. Nggak tahu ada yang lainnya itu yang mau bubar dari situ. Tahu diri. Ini sesuaikan. Ini kebiasaan. Ini apa ya? Saya harus sesuaikan. Ini saya harus kalahkan dulu pendapat saya demi kemaslahatan. Ini lebih besar kemaslahatannya loh ini. Antum ngalah dalam masalah ini, ngalah dengan masalah bismillah, orang terima semuanya. Ya, ngalah masalah ini, itu terima semuanya. Antum ngotot satu masalah, padahal itu perkara sunnah juga. Menurut antum, itu jamaah tidak terima lagi dakwah berikutnya. Bubar semuanya. Oh, mas KKN ngisi lagi, nggak usah aja dengar, bubar aja pak. Dia nggak pakai bismillah tadi. Ya, gitu. Nggak tahu diri tadi kan. Itu. Jadi kalau yang KKN juga sama, tahu dirilah kalau masuk kampung. Benarkah jika berwudu dengan air sungai atau kolam yang keruh? Air sungai, kolam keruh, wudunya sah. Ketika kita bahas air, selama kita masih sebut air, walaupun situ masih ada keruh di situ, selama kita masih sebut air, belum berubah jadi air sabun, belum berubah jadi air teh, belum berubah jadi yang lainnya lagi. Selama masih disebut air, maka silakan untuk gunakan, walaupun keruh di situ. Ya, selama masih kita sebut air.
Bagaimana sikap kita kalau imam subuh melakukan kunut? Apakah kita harus ikut angkat tangan ataukah tidak? Imam Ahmad anjurkan kalau ada yang bermakmum di belakang jamaah, dia jadi jamaah di belakang orang yang bermazhab Syafi'i, maka dia tetap angkat tangan juga. Cukup dengan perkataan Imam Ahmad, padahal Imam Ahmad tidak setuju dengan kunut subuh. Pada ibadah Jumat bolehkah khotib sendiri dan imam sendiri? Maksudnya beda orang. Boleh saja, namun menyelisih yang utama. Ya, menyelisih yang utama. Asalnya adalah khotib sekaligus jadi imam. Khotib itu sekaligus jadi imam sholat. Jadi ketika dia turun mimbar, kemudian ketika itu imam sholat. Dan ini kalau bagi takmir masjid mudah sekali untuk kurangi banyak amplop. Iya kan? Gak mikirin imamnya ini gimana, ini yang ininya itu bagaimana, ini amplopnya. Itu lebih mengurangi. Dari sisi yang lainnya, ini lebih mendekati sunnah Nabi SAW. Cuma satu saja. Termasuk untuk khutbah id, sholat idnya imamnya siapa? Satu orang saja, itu sudah mencukupi. Wallahu a'lam. Ustadz, imam ruku, saya masbuk dan takbiratul ihram plus angkat tangan dan langsung ruku tanpa takbir intikal. Apa saya dapat satu rakaat? Yang jelas dapat satu ruku, dapat satu rakaat, walaupun tidak takbir intikal. Takbir intikal hukumnya sunnah. Kalau dalam mazhab Syafi'i hukumnya masuk dalam sunnah ya. Hukumnya apa? Jika dari bangkit dari sujud mengangkat tangan, apakah perlu mengulangi sholat atau tidak? Kaidahnya tadi apa? Setiap mau turun sujud atau bangkit dari sujud berarti tidak angkat tangan. Selain itu berarti angkat tangan. Berarti seperti ini, kalau bangkitnya dari sujud bukan bangkitnya dari tahiyat awal, bangkitnya dari sujud berarti tidak angkat tangan. Kalau angkat tangan cuma menyelisih saja petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika berwudu kan pasti ada tetesan-tetesan air. Jika ketika sholat tetesan tersebut masuk ke mulut, tetesan itu masuk ke mulut, hal tersebut dihukumi minum ketika sholat atau tidak? Tergantung kamu mau minum enggak. Kalau minum ya batal. Kalau dia cuma lewat gitu saja dia keluarkan lagi tadi, tidak batal. Namun kalau dia itu sambil minum tadi ya batal. Bagaimana jika kita telah makan, lantas gosok gigi sebelum ambil wudhu, lantas air ludah kita menjadi banyak, dan bolehkah menelan air ludah yang encer tadi ketika sholat? Masih boleh. Berarti masih ada apa di sini? Pasta gigi tadi ya. Gosok gigi. Berarti ada pasta gigi. Maka rasanya pasta gigi tadi tidak mungkin dihilangkan. Ini sesuatu yang sulit dihindari. Ya. Nanti bisa lihat di buku yang dibagi bisa disebar gratis, ada PDF-nya juga dan covernya. Ada di situ saya bahas hal-hal yang dibolehkan ketika puasa di buku Ramadan bersama Nabi SAW. Hal yang dibolehkan ketika puasa di antaranya sesuatu yang dirasakan di mulut dan sulit dihilangkan. Seperti misalnya kita habis sahur itu masih merasakan, oh tadi makan opor misalnya. Sudah sikat gigi. Mungkin gak dihilangkan. Disedot mungkin gak? Gak mungkin kan? Tetap ada ketika itu sholat, wah ini kok masih ada rasa. Ini nggak ada sisa-sisa ayam di situ, nggak ada. Masih ada rasa tadi. Maka seperti itu tidak membatalkan puasa. Nanti lihat di buku tadi bisa disebar juga, ada di website rumaiso.com. Bagaimana hukum sholat yang sedang kita laksanakan apabila saat kita sholat kita mendapati adanya air? Apakah dibatalkan sholatnya dan melakukan wudhu ulang? Kalau di tengah-tengah sholat kita mendengar adanya air, padahal sebelumnya tayamum, maka sholatnya dibatalkan kemudian ketika itu berwudu. Namun kalau sudah sholat, baru kita tahu ada air ketika itu, sebelumnya tayamum, sholatnya tetap sah. Saya pernah menegur paman saya agar tidak sia-sia memancing ikan, tapi paman saya menolak, dinasihati dengan dalih hobi. Lumayan dapat ikan banyak. Bagaimanakah Ustadz agar paman saya bisa manfaatkan waktu dengan baik? Orang mancing agak sulit itu guru. Iya agak sulit ini. Kalau sudah bilang itu hobi lagi, ya kan? Ya diarahkan saja pada seperti ini, diarahkan untuk hadir majelis ilmu, kurangi untuk hal-hal seperti itu, dialihkan ke hal yang lebih manfaat seperti dengar ceramah, hadir di majelis ilmu, maka yang tadi itu akan sedikit berkurang seperti itu. Bagaimana cara menyadarkan orang yang suka merokok? Padahal saya sudah memaparkan bahaya rokok baik dari segi kesehatan dan agama. Nggak usah pakai banyak dalil ya untuk masalah rokok tadi.
cukup sampaikan saja. Kalau ini orang yang dekat dengan kita, lagi duduk bareng, pelan-pelan nasihati dia, maaf saya terganggu dengan bau rokokmu itu, dengan asap rokokmu itu, maka tegur dulu seperti itu. Besok lagi cara yang lain lagi, besok lagi negur lagi dengan sisi yang lainnya, ya pakai trik-trik yang lainnya. Rokok itu memang bawa kesehatan untukmu, menyehatkanmu atau membahayakanmu. Terus pakai logika dulu. Kalau dia ingin bertanya dalilnya, nah itu baru sampaikan dalil. Ya, jadi jangan awal-awal itu jadi seperti Pak Ustadz nasihati teman langsung, jangan dulu. Logika dulu, pakai logika dulu, karena orang ini masih awam. Sampaikan dalil dia mungkin nolak dulu ini. Apalagi kita tidak bisa bawakan dalil yang persis yang haramkan rokok persis langsung dengan dalilnya. Rokok itu haram. Gak bisa muter-muter dalam hal ini. Ya, ini harus orang yang pintar untuk menyampaikan dalil baru bisa utarakan seperti itu. Kalau nggak bisa ya pakai logika dulu, dia bisa menerima, alhamdulillah. Tayamum hanya berlaku untuk satu kali sholat. Jika melakukan sholat jamak qashar dalam suatu kendaraan yang tidak ada fasilitas kamar mandi, tayamum dilakukan cukup satu kali atau dua kali? Wallahu a'lam, ini dianggap satu kali saja. Dan yang lebih tepat kalau memilih pendapat, tayamum itu sama hukumnya dengan wudu. Kalau wudu bisa beberapa sholat, maka tayamum juga bisa untuk beberapa sholat. Jika tadi waktu sholat maghrib ada orang yang melewati shop di depan waktu saya sholat, bagaimana yang harus saya lakukan? Dan mengapa orang yang di pinggir tidak menghentikannya melewati shop di depan waktu saya sholat? Bagaimana yang harus saya lakukan? Kalau ada yang lewat di tengah-tengah kita sholat, cukup ditegur, dihalangi dengan tangan kita kalau orang itu paham. Namun kalau dia itu nggak paham seperti ini, ya sudah, gimana lagi mau negur? Cukup mungkin habis sholat kita ketemu dengan orang itu lagi, nasihati, Pak itu baiknya tidak lewati ada yang sedang sholat saat itu. Baiknya seperti itu, nanti nasihati pelan-pelan. Di kampung saya berkata bahwa salah satu cara khusyuk adalah mengganti-ganti bacaan dalam sholat, seperti bacaan ketika sujud, ruku dan ayat dalam sholat. Bagaimana menurut Ustadz? Bolehkah dijadikan niat dalam menghafal Al-Quran? Bagaimana menurut Ustadz yang tadi itu ganti-ganti bacaan ruku sujud malah dianjurkan. Kadang baca bacaan ruku yang ini, kadang baca bacaan sujud yang ini. Surat-suratnya juga baiknya itu bervariasi, tidak monoton dengan beberapa surat saja. Tolong berikan penjelasan sedikit mengenai puasa Daud, tadi sudah saya singgung. Saya memiliki seorang saudara yang lebih tua usianya daripada saya dan kami tinggal bersama di satu kontrakan. Saudara saya ini sangat sulit bangun sholat subuh dan sudah sering kali saya bangunkan untuk sholat subuh, namun dia tidur lagi. Apakah saya juga berusaha jika dia tidak sholat subuh? Yang penting ditegur dulu, ingatkan dia untuk bangun subuh. Besok lagi ingatkan lagi, besok lagi ingatkan lagi. Suatu waktu nasihati dia langsung tentang pentingnya sholat subuh. Suatu waktu lagi nasihati dia langsung tentang bahaya meninggalkan sholat subuh, sifat orang munafik. Suatu waktu lagi, ya, beritahu dia, mau nggak saya bangunkan sholat subuh? Ya, jadi bertahap dalam hal ini, nasihati pelan-pelan untuk itu, dan bangun dia kesadaran dulu untuk mau menerima nasihat antum. Kalau dia tidak mau menerima nasihat, ya berarti memang untuk seterusnya ini agak sulit. Jadi seperti itu, dan terus beri dia contoh. Kita mau pergi berjamaah, negur dia dulu, saya mau pergi sholat berjamaah, mau ikut nggak? Walaupun ini bukan untuk sholat subuh, sholat yang lainnya. Mudah-mudahan dari sholat yang lainnya dia mau sadar, subuh juga nanti dia bisa tertib dalam hal itu. Wallahu a'lam. Bolehkah mulai puasa Daud di hari Jumat? Boleh. Nanti puasa Jumat, Ahad lagi puasa, kemudian Selasa lagi puasa, kemudian Kamis lagi puasa, terusnya seperti itu. Jika gambar atau foto makhluk bernyawa hanya kepalanya saja, apakah masih terlarang? Kepalanya harus dihilangkan muka, itu baru tidak masalah. Jika tidak diperbolehkan memajang gambar makhluk bernyawa dalam rumah, apakah diperbolehkan memajang di luar rumah, misalnya pada spanduk atau poster atau baliho? Kalau seperti ini di luar rumah tidak terlalu seperti di dalam rumah, ya, karena yang dikatakan itu tidak masuk malaikat itu ketika di dalam rumah saja. Wallahu a'lam. Istri saya baru berhenti kerja agar bisa mengurus anak, agar tetap bisa membantu keuangan. Istri saya bermaksud untuk bermain atau menaruh saham. Saran saya ditilik yang pertama, sahamnya ini pada perusahaan apa. Kemudian yang kedua, kalau sudah jelas tuh perusahaannya, lihat perusahaannya bekerjanya itu seperti apa.
Nanam saham itu masih boleh, namun prosedur rincinya lihat di masing-masing perusahaan untuk buat saham tadi dijual, dibelikan seperti apa. Asalnya masih boleh, namun dilihat perusahaannya dan prosedurnya seperti apa. Saya termasuk yang berpendapat tidak berkunut subuh. Tadi sudah. Apakah denda SPP kuliah itu riba, Ustadz? Riba itu dalam denda khusus dalam masalah utang piutang ketika terjadi keterlambatan. Kalau dalam masalah SPP berarti ini namanya sanksi yang diberikan ketika ada yang telat. Dari satu sisi itu manfaat supaya orang itu tidak telat-telat untuk bayar. Dan dari satu sisi kerugian yang besar jika ada keterlambatan karena masalah operasional dari suatu kampus itu butuh untuk berjalan lancar atau suatu sekolah butuh untuk berjalan lancar. Sehingga untuk ini kesimpulannya denda yang bermasalah dan dihukumi riba ketika dalam kasus utang piutang saja. Kalau selain itu wallahu alam tidak bermasalah karena dihukumi sebagai sanksi biasa. Seperti saya sewa sesuatu, saya telat untuk kembalikan dan ada biaya tambahan untuk itu. Saya sewa mobil 1 hari sekian. Ketika saya tambah sekian jam di luar dari perjanjian, ada tambahan nggak? Ada atau tidak? Ada. Masalah nggak untuk itu tambahan ini? Iya, karena di luar dari waktu tadi, dari perjanjian sewa tadi. Ibaratnya seperti itu. Wallahu a'lam. Saya bekerja menjadi driver online. Ketika melaksanakan pesanan makanan, misal harga makanan 9.000, tapi pemesan membayar 10.000 dan mengatakan 1.000-nya untuk Mas saja. Bagaimana hukumnya menerima uang 1.000 itu? Kalau dari pihak perusahaan tidak mempermasalahkan tambahan 1.000 tadi, maka sah saja untuk diterima. Atau tidak ada aturan ketat, boleh menerima lebih daripada apa yang dibayarkan oleh konsumen dari jatah yang harusnya dibayar, maka sah saja untuk menerima. Kenapa Islam dibagi menjadi 75 golongan? Golongan seperti apa yang akan selamat? Satu golongan yang selamat yang mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat. 72 golongan terancam neraka. Hadisnya mengatakan demikian. Saya memerlukan membuat PayPal. Bagaimana cara membuatnya yang halal? Bagaimana dengan menggunakan VCC untuk buat PayPal? Wallahu alam, nanti tanya kepada saya langsung biar dijelaskan rinciannya dan sambil dijelaskan lebih rinci. Bagaimana hukum bekerja di suatu instansi yang pada iklannya atau promosinya menampilkan wanita yang membuka aurat? Yang bermasalah ini yang kerja di bagian promosinya. Kalau yang bekerja dia cuma bekerja umum saja, dia sebagai misalnya satpam di situ. Yang bermasalah yang bagian promo. Kenapa pasang wanita yang tidak menutup aurat? Bagaimanakah gajinya halal dan berkah? Kalau kita dipekerjakan di bagian yang halal maka halal. Apakah saya mendapat dosa padahal saya hanya mengerjakan websitenya saja, tidak berhubungan dengan iklannya? Tidak berdosa kalau tidak ada kaitan dengan iklan yang bermasalah. Pak Ustadz, teman saya sering menasihati untuk meninggalkan teman yang lalai. Alhamdulillah dari nasihatnya saya ingin hijrah. Saya mencoba mengawali hijrah dengan belajar Al-Quran karena bacaan saya belum baik. Saya meminta teman saya yang sering menasihati tadi untuk mengajari saya karena dia lulusan pesantren mahasiswa. Tapi kawan saya tidak bisa mengajari saya dan cenderung mendiamkan. Ia membuat saya menjadi tidak semangat hijrah. Ustaz, cari guru yang lain yang bisa mengajar dengan istiqomah, tidak mesti dengan teman tadi. Al-muslimuna ala syurutihim. Bagaimana jika kita berjanji berkontrak kerja namun di tengah jalan menemukan syariat yang saya langgar, yang dilanggar? Jika tetap menepati perjanjian tersebut, lantas manakah yang sebaiknya saya pilih? Dalam perjanjian itu pasti juga ada perjanjian untuk membatalkan kontrak. Penuhi lagi, nanti lihat syaratnya seperti apa untuk membatalkan kontrak. Kalau memang bisa penuhi, baiknya dibatalkan. Kalau memang tidak tentram dengan tidak sesuai dengan syariatnya pekerjaan tersebut. Tidak boleh melakukan hal yang melarang atau menegur dan sebagainya, itu belum jelas. Apa hukumnya seorang istri menyuruh suaminya sekali mencukur jenggot dengan alasan ingin melihat suaminya bersih tanpa jenggot dan menyenangkan istri? Istrinya dinasihati. Emangnya ganteng itu lihat dari jenggotnya yang habis? Enggak. Sesudah itu ganteng-ganteng saja kok. Jenggotnya lebih lebat lagi daripada suaminya barangkali. Suaminya paling cuma 1-2 helai saja, mungkin istrinya takut luar biasa. Padahal ada perkataan dari Aisyah, walaupun dari sisi riwayat dhaif. Ya, Aisyah itu mengatakan laki-laki itu semakin cakep dengan jenggotnya yang lebat, perempuan semakin cantik dengan rambutnya yang panjang. Berarti istrinya yang salah di sini.
Kalau saya bilang kalau sulit lagi dinasihatinya mungkin bisa cari istri baru saja untuk dia. Kalau sulit dinasihati, istrinya ngajak ngaji biar paham itu. Lu nggak kasih ancaman kayak gitu. Kalau kamu nggak mau dengan saya seperti ini, saya bisa cari lagi, nambah lagi, biar takut. Lingkungan keseharian saya didominasi kafir dan muslim awam. Ketika ada kemungkaran, apakah saya harus menegur? Sedangkan saya pun masih dalam proses menuntut ilmu agama dan belum tahu metode mendakwakan yang baik dan benar. Tetap dakwakan yang ilmu yang antum ketahui, termasuk pada muslim yang awam tadi. Nasihati dengan cara yang baik, nasihati dengan santun pula, dan terus belajar. Bagaimana kalau kita disodori ataupun dikasih makanan dari acara-acara yang tidak ada tuntunan? Bagaimana dimakan atau tidak? Saran saya tidak dimakan biar tidak disebut mendukung. Namun kalau sudah terlanjur untuk menerima, bisa serahkan kepada yang lainnya yang lebih butuh pada makanan tersebut. Ustaz, tolong jelaskan mengenai manhaj salaf. Manhaj salaf itu adalah manhaj metode beragama. Salaf itu adalah Rasul SAW dan para sahabat. Berarti manhaj salaf adalah kita beragama ingin mengikuti apa yang Rasul ajarkan dan apa yang para sahabat pahami dari Rasul SAW. Dan mengikuti ini lebih ajarannya selamat daripada mengikuti pendapat-pendapat belakangan, daripada mengikuti harokah-harokah belakangan, daripada mengikuti manhaj-manhaj yang datang belakangan. Apalagi sifat ajarannya itu mentokohkan seseorang. Kalau manhaj salaf tidak ada tokoh di sini. Tokoh yang dia kultuskan hanya Rasul SAW saja. Yang dia ikuti adalah Rasul SAW. Kalau sudah tokohkan seseorang dan tokoh ini jadi nama alirannya, ini diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu dalam kitabnya Al-Fiqhatun Najiyah. Hati-hati. Ini bukan ciri-ciri golongan yang selamat. Bagaimana cara meluruskan niat dalam beramal? Karena saya takut tergelincir dalam riya. Kalau di awal ibadah niatnya keliru, diperbaiki. Kalau tengah-tengah ibadah niatnya itu ingin riya, langsung batalkan niat riya tadi, langsung luruskan amalan setelah itu. Kalau tidak, dia lanjutkan riyanya, maka riya ini membuat amalannya tidak diterima. Kalau niatnya itu riyanya datang setelah beramal, dirinci. Kalau ini ujub, maka amalannya bermasalah. Bangga dengan amalnya jadinya, maka amalannya bermasalah. Namun kalau itu cuma pujian dan dia tangkis tadi, dia tidak terima dengan pujian-pujian tadi, maka amalannya itu selamat. Bagaimana caranya membahagiakan orang tua di saat kita berada di perantauan atau sedang kuliah? Kalau sedang kuliah berarti belajar yang baik. Ya, dan orang tua akan senang kalau kita itu belajar dengan baik, belajar yang serius. Di samping juga tetap belajar agama, namun jangan sampai mengganggu kuliahnya. Insya Allah tentang kiat-kiat ini mau belajar, mau berbakti pada orang tua sekaligus sukses dalam kuliah. Insya Allah di Masjid Pegundalangan ini ada kajiannya tanggal 1 Mei besok pas hari Selasa tanggal merah. 1 Mei 2018 nanti akan dibahas di bedah buku Mahasantri. Itu kiat-kiat untuk kuliah. Termasuk juga gimana belajar yang baik, berbakti pada orang tua juga diajarkan dalam buku tersebut. Terakhir, bagaimanakah hukum jika kita diberikan amanah untuk menjadi bendahara lembaga atau departemen dan di saat tertentu kita membutuhkan uang, kemudian menggunakan uang bendahara tadi, apakah itu boleh atau tidak? Tidak amanat. Ya, seperti ini tidak amanat. Karena uang tersebut asalnya tidak boleh digunakan. Termasuk juga di sini, ini kasus yang sama, ya. Ada uang, asalnya uang ini ditaruh di tempat situ, ini uang bersama. Kemudian uang ini sebenarnya cuma untuk dipakai saja untuk keperluan tertentu, bukan untuk kita pinjam. Maka tidak boleh juga digunakan, kecuali ada kesepakatan boleh untuk pinjamkan pada orang lain, maka itu baru boleh dipakai. Apakah dalam mendoakan seorang, bolehkah akhwat mendoakan seorang ikhwan? Tidak perlu bilang-bilang, gitu aja. Ya. Apakah boleh apabila pada saat sholat terasa sekilas perasaan ingin kentut, kemudian telah membatalkan, namun kentut tersebut tidak keluar, terus berwudu lagi dan sholat lagi, kemudian perasaan akan kentut itu ada lagi, namun hanya sekilas saja, berarti was-was. Was-was ini tidak boleh diikuti. Kata Nabi SAW, da' ma yaribuka illa ma la yaribuk.
tinggalkan hal-hal yang masih meragukanmu dan ambil yang tidak meragukanmu. Apakah benar apabila ada angin yang keluar dari kemaluan wanita itu tidak membatalkan wudu? Wallahu alam, segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, pernah kita bahas di pembahasan pembatal wudu, maka membatalkan wudu. Dua jalan termasuk kubul dan dubur. Kemaluan dan dubur di belakang termasuk di sini, dan angin yang keluar tadi termasuk keluar dari salah satu dari dua jalan, berarti membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya yang kita sampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah memberikan kita taufik untuk terus beramal soleh dan tetap istiqomah. Dan ketemu lagi pada kesempatan pekan depan insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.